ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Yang kami hormati Ustadz Abu Zurrah, yang kami hormati juga teman-teman dari ITS. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada siang hari untuk mengikuti kajian Arba'in An-Nawawiyah dengan tema hadis yang kedua ya Ustaz, tentang agama, penjelasan ihsan dan tiada kiamat. Tanpa berpanjang lebar lagi, waktu dan tempat untuk Ustaz Abu Zurrah Hafizallah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la man fis samawati wa man fil ardi. Sesungguhnya orang alim itu akan dimintakan ampun oleh makhluk yang di langit, yakni para malaikat, maupun makhluk yang di bumi, yakni orang-orang yang beriman, termasuk para binatang-binatang. Hatta namlati fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr, hingga semut di sarangnya maupun ikan di lautan. Yang dikenal oleh orang Arab terbanyak di daratan adalah semut, dan mereka semua memintakan ampun untuk orang-orang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya terdapat keberkahan, barokah, dan menjadi sebab orang tersebut menjadi baik sehingga tidak merusak alam, dan menjadi sebab Allah tidak menahan berkahnya dari langit sehingga binatang-binatang tetap mendapatkan minuman yang Allah curahkan untuk mereka. Kemudian kita masih pada hadis yang kedua, hadis Jibril. Ya, saya minta tolong ada yang membacakannya, terjemahannya hadis Jibril, hadis yang kedua sampai terakhir. Silakan, tafadhol, yang membawa PDF-nya atau kitabnya dipersilakan. Ya Ustaz, izin
untuk membacakan hadisnya. Oke, silakan. Tafadhol Mas Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tsani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainahuma nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idla'a alaina al-rajulun syadidun yabun syadidun sawadun sya'arun la yura alaihi asar safar aw la ya'rifu bida ahadan hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam takarab rukbatayhi ila rukbatayhi wa wa'adu kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tutiyaz zakah wa tusuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa inna lahu yas'aluhu qala fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa yu'minu wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah qala ya'lamu minas sa'ili qala fa akhbirni anil amaratiha qala an talida ummatahu rubbataha wa antara khufatal urada al-ala ri'a sya'i yatawaduna fi dunyana summan talaqa falabistu miladan summa wala ya Umar adri minasa ili qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu jibrilu atakamu ya'allimukum dinakum rawahu Muslim. Jamil. Sebentar ya. Iya. Sebentar, ini video saya belum keluar. Sebentar. Untuk terjemahannya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya hitam legam. Tak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia duduk di depan Nabi, lututnya ditempelkan di lutut beliau dan kedua tangannya diletakkan di paha beliau. Lalu berkata, "Hai Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau bersaksi kepada Tuhan tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu." Lalu lelaki itu berkata, "Benar." Kami heran kepadanya, bertanya, tetapi setelah itu membenarkan jawaban Nabi. Ia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik atau yang buruk." Ia berkata, "Benar." Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang ihsan." Nabi SAW menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu." Lelaki itu berkata lagi, "Beritahu aku tentang terjadinya hari kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahu aku tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, orang yang bertelanjang kaki dan tidak memakai baju atau orang miskin, dan pengembala kambing saling berlomba mendirikan bangunan megah, kemudian laki-laki itu pergi. Aku diam beberapa waktu, setelah itu Nabi bertanya kepadaku, 'Hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi?' Aku menjawab,
Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia itu Jibril datang untuk mengajarkan Islam kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Ya, jazakallahu khairan Mas Ilham. Ini hadis yang kita bahas dan telah berlalu penjelasan tentang Maratibuddin al-awwal wasani, tingkatan agama yang pertama dan kedua, yaitu Islam dan iman. Sekarang tingkatan yang ketiga, yaitu ihsan. Bertanya Jibril alaihi salam, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Ihsan secara bahasa artinya adalah baik. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarah." Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa'ilam takun tarah, fa'innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, tidak merasa melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ihsan. Apa itu ihsan? Adapun jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentang pembagian ihsan. Ihsan secara bahasa itu berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, seperti ungkapan aslama yuslimu islaman, yaitu berbuat baik. Al-ihsan yang taqasim ingqasama yang qasimu ila isnain. Ihsan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-ihsanu alal khaliq wal ihsanu ala ibadil khaliq. Yang pertama, berbuat baik kepada al-khaliq sang pencipta. Yang kedua, berbuat baik kepada yang diciptakan, yakni makhluk. Ya, makhluk. Yang pertama, berbuat baik kepada Allah. Bagaimana orang dikatakan ihsan, berbuat baik kepada Allah? Yaitu ketika orang tersebut beribadah kepada Allah Ta'ala disertai dengan keikhlasan dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Semakin ia kuat ikhlasnya, ia dalam mencontoh Nabi, maka semakin kuat ihsannya. Dan ini tingkatan agama yang paling tinggi setelah Islam, iman. Ya, artinya orang ini orang Islam, orang ini orang beriman, tetapi kualitas ia dalam menerapkan imannya itu lebih tinggi daripada teman-temannya, karena ia senantiasa berusaha untuk ikhlas kepada Allah ketika beramal dan disertai dengan mutaba'ah, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Lafal ihsan dalam Quran ada banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang ihsan amalnya, yang baik amalnya. Apa makna ihsan di sini? Merujuk kepada tadi, yaitu ikhlas dan mengikuti mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah menjelaskan ayat ini, ay akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amal yang paling ikhlas dan benar. Dalam tafsir Al-Baghawi. Lalu beliau melanjutkan, al-ikhlasu idza kana lillah, dikatakan ikhlas jika amalan itu untuk Allah semata. Was-shawabu idza kana 'ala sunnah, dan dikatakan benar jika amal itu di atas sunnah, yakni mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua ini yang dinamakan dengan syurutu sihhatil amal wa maqbulihi, syarat sahnya amal dan diterimanya amal. Amal apapun, besar ataukah kecil, jika ingin diterima oleh Allah, maka amal itu harus ikhlas karena Allah, dan amal itu
harus mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semakin kuat ikhlasnya, maka semakin kuat ihsannya, dan semakin mencontoh Nabi, maka semakin kuat ihsannya. Dan ini tingkatan agama yang paling tinggi. Ini juga menunjukkan keutamaan para ahli ilmu, karena ahli ilmu itu orang yang mengerti tentang ikhlas dan paling mengerti tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan mereka adalah orang yang paling tinggi derajatnya setelah kenabian, yakni para ulama, para ahli ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mensifati mereka sebagai pewarisnya, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah para pewaris Nabi. Al anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa dinar maupun dirham, harta ya, tetapi meninggalkan ilmu, yakni wahyu, Quran dan sunnah. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir, siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Disifatkannya para ulama, ahli ilmu dengan ahli waris menunjukkan bahwa mereka orang yang paling dekat dengan kenabian. Sebagaimana ahli waris itu adalah orang yang paling berhak dan paling dekat dengan si mayit. Semakin besar kedekatannya, maka semakin besar dapat warisan. Maka ulama, ahli ilmu, para penuntut ilmu hadis, mereka adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dekat tempat duduknya di akhirat kelak dan juga di surga Firdaus. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami termasuk bagian dari mereka. Nah, kita kembali ke ihsan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang menyebutkan bahwa amal yang semacam ini adalah amal yang Allah terima dalam surah Al-Ahqaf. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka lah orang-orang yang kami terima amal mereka yang ihsan, yang baik. Yakni Allah hanya menerima amal ibadah yang ihsan, yang di atas dasar ikhlas dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Plus mereka mendapatkan bonus wa natajawazu an sayyiatihim, dan kami mengampuni dosa-dosa mereka fi ashabin jannah, mereka masuk ke dalam surga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, sebagai janji yang benar yang Allah janjikan kepada mereka. Nah, ini makna ihsan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kandungan yang kedua, al-ihsanu ala ibadillah, ihsan kepada hamba-hamba Allah. Ihsan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Ini juga menunjukkan bahwa orang yang agamanya tinggi itu, jika orang itu selain dia berusaha menyembah Allah, sholatnya, puasanya dengan baik, berkualitas, juga mereka baik kepada hamba Allah. Hamba Allah itu kepada siapa saja? Manusia, termasuk berbuat baik kepada jin, berbuat baik kepada malaikat, berbuat baik kepada binatang, karena mereka tercakup dalam ungkapan hamba Allah. Baik kepada malaikat, bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika ke masjid tidak tercium darinya aroma yang tidak sedap, ya, di anal malaika, ya, karena para malaikat itu terganggu seperti anak Adam terganggu, yakni dari bau yang tidak sedap ketika berada di saf-saf sholat, karena para malaikat itu juga bersaf-saf ketika kaum muslimin sholat. Maka ketika ke masjid atau ketika jamaah, diusahakan ia bersiwak atau gosok gigi atau berkumur, sehingga
darinya bau yang tidak enak yang akan mengganggu para malaikat. Berbuat baik kepada manusia, kepada jin misalkan seperti apa? Seperti misalkan banyak berdoa ketika ia beraktivitas sebagai warning kepada para jin agar tidak terinjak, tidak terzalimi secara tidak sengaja. Dan juga agar mereka mendapatkan pelajaran dari kita, menghafal doa dari kita, mengerti cara beribadah dari kita, dan seterusnya. Berbuat baik kepada manusia. Secara umum berbuat baik kepada manusia itu jika seseorang melaksanakan 3 hal. Yang pertama adalah kaful adza, menahan diri dari menyakiti. Yang kedua adalah bazlun nada, memberi kebaikan. Yang ketiga adalah talqul wajah, ay at-tabassum, yakni tersenyum. Ini 3 kategori seseorang dikatakan berbuat baik kepada hamba Allah. Dan tingkatan yang pertama dari berbuat baik ini adalah tadi kaful adza, menahan diri dari mengganggunya. Ini paling pokok sudah. Apalah artinya kita berbuat baik kepada mereka, memberi mereka, mengenyangkan perut mereka, memberi hadiah mereka, tapi tidak menahan diri dari mengganggu mereka, menyakiti mereka, berbohong kepada mereka, berkhianat kepada mereka, menggibahi mereka, memukul mereka. Apa artinya memberi? Maka tingkatan yang paling utama adalah menahan diri. Tidak mampu memberi, ya wis gak apa-apa. Memang tidak punya uang, tidak punya tenaga, tapi minimal dia menahan diri, menahan lisannya, menahan tangannya dari menyakitinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sejati itu, muslim sejati itu, muslim yang saudaranya sesama muslim itu selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Ya, ini tingkatan ihsan yang tinggi orang ini. Ya kan, terutama tetangganya, teman sekamarnya, sekosnya, teman kerjanya, terutama sekali istri dan anaknya. Mereka orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Jangan sampai menyakiti mereka. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian adalah yang baik kepada anak dan istrinya, terutama sekali kepada orang tuanya. Kalau belum bisa mentransfer uang, belum bisa memijit mereka, belum bisa memberikan hadiah kepada mereka, minimal jangan menyakiti mereka dengan ucapan kita dan tangan kita. Ya, ini ihsan kepada makhluk, kepada manusia. Yang pertama adalah kaful adza, menahan diri dari mengganggu, menyakiti. Tingkatan yang kedua adalah bazlun nada, gemar memberi. Memberi apa? Ya apa yang bisa. Memberi uang, memberi barang, memberi hadiah, memberi permen, memberi sepotong kurma. Ya kan? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan meskipun sedikit sekali. Alaihi Wasallam juga bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkan diri kalian dari neraka meskipun dengan separuh kurma. Kurma satu ini ya. Kemudian dipotong jadi 2. Yang separuhnya dikasihkan kepada orang lain. Yang setengahnya ia makan karena saking fakirnya. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Baik meremehkan diri sendiri maupun si penerima meremehkan pemberi. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Karena itu bagian dari ihsan, berbuat baik kepada makhluk, kepada manusia. Ya kan? Dan orang semacam ini akan mendapatkan pahala yang banyak sekali di timbangannya, melebihi orang yang gemar sholat sunnah maupun puasa sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal mu'min la yudriku
darajatas shaim al-qaim bi husni khuluqihi. Orang beriman itu akan mencapai derajatnya para ahli sholat, ahli puasa dengan akhlaknya yang mulia, yaitu dua tadi, menahan diri dari menyakiti dan memberi apa yang ia mampu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi masjidi syahra. Aku berjalan bersama sahabatku untuk memenuhi hajat mereka, menyelesaikan urusan mereka. Itu lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi ini 1 bulan. Masjid Nabawi itu bukan main-main, karena sholat di sana sekali itu pahalanya ya lebih besar daripada sholat 1000 kali di Masjid Manarul Ilmi. Ya, dan juga iktikaf di sana lebih besar pahalanya. Demikian dalam hadis yang sahih, dilipatkan 1000 lipatnya, bahkan lebih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menyukai berbuat baik kepada sahabatnya dengan memenuhi hajatnya, berjalan bersamanya, daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Contoh prakteknya dalam mahasiswa adalah menjemput temannya di Bungurasi, mengantar temannya yang ingin mudik ke Bungurasi, atau membonceng teman-temannya yang juga searah ketika pulang. Ini bagian dari berjalan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan hajat mereka. Terus tingkatan yang ketiga adalah tolkul wajah, yakni tabassum, murah senyum. Murah senyum ini bagian dari berbuat baik kepada manusia. Jadikan kita sebagai orang yang gemar murah senyum kepada siapapun, tidak hanya kepada dosen, tapi juga kepada penjual di warung, teman seangkatan, adik kelas, tidak hanya kepada orang yang di atas kita, tapi juga kepada sejawat kita dan orang yang di bawah kita. Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa yatabassam. Tidak pernah melihat aku wajahnya tersenyum. Yakni Nabi selalu tersenyum. Nabi sebelum Jabir. Sampai-sampai Amr bin As radhiyallahu an yang mulia ini merasa dirinya adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi, karena Nabi sangat murah senyum kepadanya. Memberanikan diri bertanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik, siapakah orang yang paling Anda cintai? Dia berharap jawabannya adalah kamu, wahai Amr. Ternyata Nabi mengatakan, Aisyah istriku. Maksud saya dari laki-laki. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abuha, bapaknya, yakni Abu Bakar. Lalu siapa? Umar. Nabi menjawab A, B, C, D. Sampai Amr itu khawatir diakhirkan. Yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gemar senyum. Maka usahakan kita menjadi orang-orang yang senyum. Sahabat kita ini banyak bebannya, banyak hutangnya, belum makan, punya tugas yang belum selesai, berat hidupnya, punya masalah di kontrakan, punya masalah di keluarganya, maka ringankan beban mereka dengan senyum kita. Gitu ya. Nah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu akan bernilai pahala sedekah untukmu. Ini tentang ihsan. Ya, yang kita rangkum, ihsan berbuat baik kepada Allah dan kepada makhluk. Kepada makhluk bisa kepada malaikat, kepada jin, kepada manusia, dan juga kepada hewan.
Bagaimana contohnya berbuat baik kepada hewan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Arba'in juga, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah telah menetapkan harus berbuat baik kepada segala sesuatu. Ya. Wa idza qataltum fa ahsinu al-qatlah. Jika kamu membunuh, maka membunuhlah dengan baik. Ini contohnya ya. Ketika perang misalkan ya, ketika membunuh harus baik caranya. Jangan menyakiti, mencincang-cincang, memutilasi, tidak boleh dalam Islam. Bunuh, ya, tebas lehernya, mati, selesai. Bukan menyakiti, menyiksa. Begitu pula ketika membunuh, cicak, ya kan? Jangan dimutilasi. Mentang-mentang Nabi menyuruh kita bunuh cicak, lalu kita mutilasi. Disayat kakinya yang kanan, sayat yang kiri, ya kan? Dibelah dadanya, dicongkel matanya, tidak boleh seperti ini. Nabi mengatakan berbuat baiklah ketika membunuh. Ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu al-dzibha. Jika kalian hendak menyembelih pula dengan baik. Ya, tajamkan pisaunya. Jangan menyembelih dengan pisau yang tumpul, ini menyakiti binatang. Jangan pula mengasah di depan mata mereka, mereka juga akan merasa ketakutan. Berbuat baiklah ketika menyembelih. Ya, tajamkan pisaunya dan sembelihlah pada tempatnya. Jangan dikorok-korok pada bukan tempatnya sehingga kesakitan. Atau dikorok-korok dengan tumpul pisaunya, kasihan. Ya. Berbuat baiklah kepada binatang sekalipun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang wanita yang disiksa di neraka gara-gara apa? Seekor kucing. Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha nar. Ada seorang wanita yang disiksa di neraka gara-gara seekor kucing yang dia kurung hingga mati. Lahiyat amatha, ia tidak mau memberinya makan. Hina habasatha, ketika ia kurung. Wala tarakatha ta'kulu min khashashin ardi, tidak pula ia biarkan mencari makan sendiri di bumi Allah. Ya, seekor kucing bisa memasukkan ke neraka. Begitu pula seekor anjing menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Ada seorang wanita pelacur dari Bani Israel. Lalu ia melihat kucing yang kehausan, ia pun memberikan ia minum. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fasyakarallahu laha. Allah berterima kasih kepadanya. Faghfarallahu laha. Allah mengampuninya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang nabi, qarasathu namlah, digigit seekor semut. Fa'amara liahruk, lalu ia menyuruh agar sarangnya dibakar. Maka Allah menegur, ya, ekor semut, lantas kamu membakar suatu umat yang bertasbih kepadaku, yakni kita diperintahkan berbuat baik kepada siapa, termasuk kepada binatang. Kembali, ini ihsan ya, tingkatan agama yang paling tinggi, berbuat baik kepada Allah dengan ikhlas, dengan mutaba'ah, berbuat baik kepada makhluk, kepada manusia dengan menahan diri dari mengganggu dan menyakitinya, dengan memberi hadiah kebaikan, dengan tersenyum. Kembali kepada hadis tadi. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab, anta abutallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang ihsan yang paling tinggi, yaitu berkaitan dengan haknya Allah. Ya,
haknya Allah, yaitu menyembah Allah dengan kualitas yang sangat tinggi sekali, yaitu seolah-olah engkau melihatnya. Ya, apa maknanya? Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maknanya adalah beribadah kepada Allah tentunya dengan ikhlas, mencontoh Nabi, tapi naik lagi, yaitu cintanya menggebu ketika hendak beramal soleh. Seolah-olah dia rindu, kangen, karena ia melihat Allah dengan penuh cinta, ya, dengan penuh kerinduan, sehingga dikatakan adalah ibadatu tolabin wa syauqin, beribadah dengan penuh bersegera dan cinta rindu kepada Allah Ta'ala. Fa'ilam takun tara fa'innahu yarak. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka Allah melihat kamu. Maknanya menyembah Allah dengan penuh ketakutan, yang dikenal dengan istilah muraqabah, merasa diawasi. Ini tingkatan yang kedua, ya, dari ihsan dalam hadis tadi. Kita ulang ya. Kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Ini beribadah dengan cinta, bersegera. Jika kamu tidak bisa melihatnya, yakin Allah melihatmu. Yakni ibadah dengan rasa takut. Dan ibadah yang pertama lebih utama daripada yang kedua. Karena yang kedua di atas cinta bersegera. Contoh gini, ada seorang mahasiswa mengerjakan tugas kuliah. Apa alasan kamu? Si A mengatakan, karena aku suka matkulnya, aku suka mengerjakannya, aku suka dosennya. Yang kedua, jawabannya, aku takut nanti dihukum berdiri. Nah, semacam ini berbeda cara pandangnya, sehingga yang pertama lebih utama daripada yang kedua. Yang pertama akan lebih bersegera, lebih semangat daripada yang kedua. Nah, ini perumpamaan ya ketika beribadah. Ada azan, ya, tiba bergetar hatinya, ingin segera ke masjid, rindu masjid, senang masjid, senang sholat, senang ibadah. Maka dikatakan ia beribadah kepada Allah dengan penuh rasa cinta, semangat, bersegera, rindu. Orang yang kedua, dia ke masjid, cuma dalam hatinya itu, wah saya takut ini nanti disiksa oleh Allah. Maka saya ke masjid, maka saya sholat. Nah, sama-sama mereka selamat, tapi yang pertama lebih utama daripada yang kedua. Tapi keduanya ini sama-sama dikatakan sebagai ihsan. Karena ihsan itu paling minimal orang itu adalah mengerjakan kewajiban. Yang kedua, menjauhi larangan. Larangan yang paling larangan adalah pertama kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Yang kedua, kabair, dosa-dosa besar. Apakah orang yang pernah melakukan kesyirikan seperti khurafat, tahayul, ya kan, kedukun, ya kan, percaya sihir, ya kan, magic di TV, gemar nonton acara-acara kesyirikan seperti Mahabharata, keras sakti, dewa-dewa, atau dosa besar, apakah ia bisa mencapai derajat ihsan? Bisa, jika taubat dari kesalahannya, taubat dari dosa-dosa kesyirikan yang dia sadari ataukah dia tidak sadari, yang dia lakukan dengan sadar ataukah tidak. Nah, demikian. Ini penjelasan singkat dari ihsan, ya. Agak panjang, barangkali nanti ada yang kurang paham nanti ditanyakan.
Ataukah ada yang ingin tanyakan sebelum kita lanjut, dipersilahkan. Ini sepertinya belum ada, Ustaz. Mungkin ini bisa dilanjut terlebih dahulu. Baik, kita lanjut. Lalu, ya, Jibril mengatakan, "Sodaqta, kamu benar." Lalu berkata Jibril, "Akhbirni anis sa'ah." Tolong jelaskan kepadaku kapan datangnya hari kiamat. Nabi mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'id." Yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya, kamu aja wahai Jibril, orang terdekatnya Allah tidak tahu, apalagi saya gitu loh. Kamu makhluk di langit, lebih dekat dengan kabar langit, itu pun tidak tahu apalagi saya. Ya, ini kita sama-sama tidak tahu. Nah, di sini perhatikan. Makhluk Allah terbaik di langit dan makhluk Allah terbaik di bumi tidak tahu kapan kiamat. Apalagi Mbah Dukun, apalagi para peramal. Maka tidak boleh sama sekali mempercayai orang yang berkata kiamat terjadi tahun sekian. Wajib mengingkarinya dan mendustakannya. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Man qala bihi aw saddaqa bihi fahuwa kafir." Siapa yang mengucapkannya atau membenarkannya, maka ia kafir kepada Allah Ta'ala, kafir kepada Quran dan Sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Yas'alukan nasu 'anis sa'ah." Manusia bertanya kepadamu wahai Nabi tentang kapankah hari kiamat. Ama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ilmunya hanya Allah yang tahu. Wa may yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Tahukah kalian bahwa kiamat itu telah dekat? Dekat iya, tapi kapannya hanya Allah yang tahu. Yang jelas ia kalau datang baghtah, tiba-tiba. Kiamat itu kalau datang baghtah, faqad jaa asyratuha. Dia kalau datang itu tiba-tiba. Nabi mengatakan kiamat terjadi ketika seseorang itu, ya kan, memperbaiki wadah minumnya dan belum sempat ia gunakan untuk minum. Kiamat terjadi ketika orang hendak minum dan belum ia minum. Kiamat terjadi ketika seorang itu hendak makan dan suapannya belum masuk ke mulutnya. Kiamat terjadi ketika ada orang menjual pakaiannya, dia jual maupun dia lipat, yakni baghtah, tiba-tiba. Kapannya? Allahu a'lam, hanya Allah yang mengetahuinya. Lalu Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Fakhbirni an asyratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Lalu Nabi SAW mengabarkan beberapa contoh tanda hari kiamat. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Ketika budak wanita melahirkan majikannya. Apa maknanya? Budak wanita melahirkan majikannya. Baik. Ini ada beberapa makna. Makna yang pertama, terjadinya banyak peperangan menjelang kiamat. Huru-hara. Ya, huru-hara. Sampai Nabi SAW mengatakan, hatta la yadri al-qatil lima qatal walal maktul lima kutil. Hingga yang membunuh ini tidak tahu kenapa ia membunuh. Yang dibunuh pun juga tidak tahu dosa apa hingga ia dibunuh. Nabi SAW sabda, min asyratis sa'ah an yakthura al-harju. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya al-harju. Berkata para sahabat, apa itu al-harju? Nabi mengatakan gini,
dengan tangannya, isyarat, yakni al-qatl, banyaknya pembunuhan, banyaknya peperangan. Nah, karena saking banyaknya peperangan ini, lalu orang-orang kafir, istri-istrinya, anak-anaknya perempuan jadi budak. Nah, budak itu kan boleh digauli. Ketika digauli, lahirlah anak. Nah, anak ini nanti kan merdeka. Ya kan? Budak yang telah digauli, lalu lahir anak darinya, budaknya bernama Ummu Walad, ibunya si anak. Kalau si majikan meninggal, maka ya kan si anak terangkat dari majikan dan si ibunya merdeka otomatis. Ini yang pertama ya, makna yang pertama. Makna yang kedua adalah banyaknya anak-anak yang durhaka. Antalidal amatu rabbataha, ya kan? Ya kan, ya ketika budak perempuan melahirkan majikannya, yakni si anak ini semena-mena durhaka kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya, seolah-olah ia majikan, memperlakukan orang tuanya seperti pembantu, seperti budak, disuruh-suruh, dipukul, dicaci, dimaki, ditendang. Waliyatubillah. Banyaknya anak durhaka sampai pada batas mereka memperkosa ibunya sendiri hingga lahir anak. Ya. Makna yang ketiga adalah suratul hal, yakni cepatnya masa. Cepatnya masa. Ya kan? Ketika seorang wanita, seorang budak perempuan melahirkan majikannya, yakni melahirkan anak majikannya, lalu majikannya meninggal sehingga kepemilikan status majikan diambil alih oleh anaknya. Yakni jaraknya begitu singkat. Yakni seolah-olah mana hadis ini adalah suratus sa'ah, yakni cepatnya masa, taghayyuruz zaman. Dan memang di antara tanda hari kiamat adalah taghayyuruz zaman. Ya. Dalam Bukhari disebutkan, dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidaklah tegak hari kiamat, ya kan, sampai zaman itu berdekatan. Pertanyaan, apa makna zaman itu berdekatan? Banyak diantaranya berkahnya berkurang, sehingga waktu kok begitu singkat. Tadi di pagi hari, sekarang sudah sore. Sekarang sore sudah pagi lagi. Yang kedua, banyaknya alat-alat yang mempersingkat zaman. Ya kan? Orang di Indonesia cepat sekali mendapatkan info dari orang di Barat, di Amerika, di Eropa, di Afrika. Sementara zaman dahulu, untuk pergi dari Mekah ke Madinah 1 bulan. Nah sekarang tinggal 1 detik nyampe pesannya, informasinya. Di antara contoh taqarubuz zaman, zaman ataukah waktu. Di antara contoh ya, bukan maknanya bahwa adanya WhatsApp, internet ini di antara adalah makna hadis itu, bukan ya, tapi di antara contoh makna hadis itu. Allahu a'lam. Lalu Nabi juga menyebutkan wa antarul khufatal urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan, dan kamu juga melihat orang-orang yang awalnya itu tidak beralas kaki, ya kan, telanjang, tidak punya telanjang dada, tidak punya apa-apa, ternyata mereka banyak hartanya hingga berlomba-lomba meninggikan rumah, istana, bangunan. Ini isyarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda hari kiamat adalah orang-orang Arab yang dahulunya para pengembala kambing, terpencil, miskin, sekarang menjadi orang-orang kaya, hingga mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, berlomba-lomba memperindah bangunan. Meskipun kita katakan tidak mesti jelek ya, tanda hari kiamat itu semuanya ada yang baik, ya, ada yang mubah, boleh-boleh saja kalau memang diperlukan.
Ya. Seperti misalkan, ya kan, meninggikan bangunan. Kalau memang untuk kemaslahatan, maka tidak mengapa, ya, maka tidak mengapa. Cuma dalam hadis ini ada isyarat bahwa di antara tanda hari kiamat adalah cepatnya perubahan zaman. Kaya mendadak itu banyak sekali, ya kan? Dan bangunan-bangunan menjadi megah, tinggi, ya kan? Dan sekarang pun juga sudah mulai banyak ya beberapa proyek di China, ya kan? Di Dubai, ya, di Dubai, juga di Arab Saudi dan juga yang lainnya tentang orang-orang berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Di antara contoh ya, bukan itu makna hadis bukan, tapi di antara contoh, ya kan, tanda-tanda hari kiamat yaitu banyaknya orang-orang yang berlomba-lomba meninggikan bangunan karena kaya mendadak. Lalu singkat cerita, orang ini pergi, yakni Jibril. Dan Nabi berkata kepada Umar, ya Umar, atadri man sa'il, apakah kamu tahu siapakah yang bertanya tadi? Maka Umar mengatakan, aku tidak tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, dia Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia Jibril datang untuk mengajari kamu, mengajari kalian agama kalian. Ingat ya, mengajari agama. Sehingga para ulama mengatakan, tiga tadi adalah maratibuddin, tingkatan agama. Islam, iman, ya kan? Nah, di antara iman itu kan iman kepada hari kiamat ya. Lalu di bawahnya ada penjelasan tentang kapan kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Ini sekilas dari hadis yang agung yang dikenal dengan hadis Jibril. Semoga kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Allahu a'lam. Demikian, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo teman-teman, bisa jika ada yang kurang jelas atau mungkin ingin ditanyakan bisa langsung upload mic. Monggo, kami tunggu. Ustaz, saya izin bertanya, Ustaz. Silakan, Mas Ilham. Jadi mau tanya tentang tanda-tanda kiamat yang ditanyakan ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah. Nah, itu apakah tanda-tanda kiamat yang disebutkan di hadis yang nomor 2 ini itu tanda-tanda kiamat yang paling utama atau bagaimana? Yang sedangkan yang kita tahu banyak sekali tanda-tanda kiamat, entah itu tanda-tanda kiamat sugro atau kubro, itu kan pasti banyak. Yang kita tahu dalam hadis-hadis lain juga banyak. Kenapa yang disebutkan di hadis yang kedua ini hanya berapa ya tadi, hanya 2 atau 3 ya tadi, Ustaz? Gitu, Ustaz. Apakah itu tanda-tanda kiamat yang paling utama atau bagaimana? Baik. Dalam hadis itu hanya disebutkan 2 tanda hari kiamat. Yang pertama, wanita melahirkan, budak wanita melahirkan majikannya. Yang kedua, ya, orang-orang miskin kaya mendadak hingga berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini 2 tanda hari kiamat yang disebutkan Nabi mimba bitamthil, hanya sekedar contoh. Kalau Nabi memberikan contoh, terkadang contoh itu sedang diperlukan oleh mereka. Ya, mungkin saat itu sebagian sahabat itu orang-orang miskin. Sehingga ketika Nabi mengabarkan demikian, mereka optimis bahwa nanti akan ada kecerahan, ya kan? Akan ada masa di mana mereka bisa kenyang dengan datangnya masa di mana banyak orang-orang yang kaya mendadak. Allahu a'lam, mungkin seperti itu.
Kemudian tanda hari kiamat memang ada banyak ya, yang terbagi dua, sughra dan kubra. Sughra itu kecil, kubra itu besar. Kecil itu ada dua, yang pertama sudah terjadi seperti Nabi wafat, ya kan? Kemudian penyakit taun yang menyerang orang-orang Syam telah terjadi. Munculnya api di Bushra telah terjadi, ya kan? Ini di antara tanda-tanda hari kiamat kecil yang telah terjadi. Yang kedua, ya kan, dan sedang dan terus-menerus terjadi. Ya, terus-menerus terjadi seperti munculnya kematian mendadak. Ini sudah terjadi. Kiamat kubro yang besar, ya, yakni menjelang hari kiamat. Disebut kubro pertama karena ia datang menjelang hari kiamat. Yang kedua, peristiwanya itu di luar kebiasaan. Contoh, Dajjal masuk kubro besar karena dia aneh gitu kan, aneh, bisa menjelajahi bumi. Aneh pula ya, satu hari seperti setahun ketika di masanya. Aneh pula ketika dia mendatangi suatu kaum dan tidak beriman kepadanya, tiba-tiba kaum itu menjadi kaum yang miskin, tidak tumbuh tumbuhannya, tidak turun hujannya. Ini aneh, maka masuk kategori kubro. Dajjal turun lalu ditumpas oleh Nabi Isa alaihissalam bersama Imam Mahdi, lalu turun Ya'juj dan Ma'juj, lalu terjadi banyak pembenaman, gempa di belahan bumi barat, belahan bumi timur, Jazirah Arab, ya kan? Kemudian matahari terbit dari barat, keluarnya dabbah, binatang melata dari bumi yang mengvonis seseorang kafir ataukah mukmin. Lalu api, wa akhiru dzalika narun takhruju min qa'ri adnan tahsyurun nas ilal mahsyar. Tanda yang terakhir adalah api yang menggiring manusia yang berasal dari lembah Aden di Yaman, menggiring manusia ke Syam. Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, silakan dirangkum Mas Ilham. Sepertinya ini sudah tidak ada. Jadi rangkuman kajian pada siang hari ini yaitu tentang tingkatan agama, yaitu ihsan, kemudian tentang tanda-tanda kiamat. Nah, kemudian di ihsan ini dibagi dua, yaitu ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama makhluk. Kemudian yang untuk tingkatan kepada makhluk itu dibagi menjadi tiga, yaitu kaful aza atau menahan tidak mengganggu sesama. Kemudian yang kedua adalah badrun nada, memberi apa yang ia mampu. Kemudian yang ketiga adalah tabasam, yaitu murah senyum. Kemudian di selanjutnya itu ada tanda-tanda kiamat. Yang pertama itu antara umrota, yaitu ketika seorang budak melahirkan majikannya, yang artinya akan banyak huru hara sampai yang membunuh tidak tahu kenapa ia membunuh, kemudian yang dibunuh tidak tahu kenapa ia dibunuh. Kemudian makna yang kedua, memperlakukan orang tuanya seperti pembantu. Kemudian makna yang ketiga adalah cepatnya masa. Mungkin dari rangkuman saya seperti itu Ustaz. Mungkin